Insya Allah. Oh, insya Allah gimana? Insya Allah. Tapi bakal ada kejadian. Apa tip? Kejadian apa Tip kira-kira Tip? Bakal airnya turun. Kan banyak ya teman gaib saya yang berbisik kayaknya di akhir tahun 2024 kita harus berhati-hati sama air. Untuk ini, kalau untuk ini kan kebetulan negara kita udah mengganti pemimpin yang baru ya. Nah, nanti kedepannya 5 tahun yang akan datang akan seperti apa? Oke, alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu kembali bersama Neng Fitri dan tentunya bersama Delatif sang anak indigo sakti. Jadi di kesempatan kali ini sang anak indigo atau bisa disebut juga dengan duel indigo ini akan menerawang yaitu tahun yang akan datang, yaitu tahun 2025. Jadi nanti apa sih yang akan terjadi di tahun 2025 ke depan? Dan mungkin teman-teman juga pastinya penasaran dengan penerawangan Delatif dan Neng Fitri ini. Ini sebelum kita melakukan pertanyaan, gimana kabar Delatif sama Neng Fitri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi Atifnya sekarang agak murung. Kenapa Tip? Pengen apa sebetulnya? Liur. Mikiran apa, pelajaran? Liur. Nah jadi gini Tip. Jadi mungkin Atif kan selaku indigo ya, selaku anak indigo sakti yang memang pada tahun berapa waktu Atif diperkenalkan jadi anak indigo? 3 tahun. 3 tahun yang lalu berarti ya. Mungkin teman-teman juga pasti penasaran dan sudah tahu lah dengan kesaktian yang dimiliki oleh Delatif ini. Mungkin sebelum kita menanyakan atau penerawangan oleh Neng Fitri, diterawang oleh Delatif terlebih dahulu. Jadi kalau menurut Atif, versi Delatif di tahun 2025 yang nanti akan mendatang itu bakal terjadi apa, atau kalau bagaimana, atau Indonesia akan lebih membaik atau bagaimana? Boleh dilihat diterawang dulu mungkin Tip. Insya Allah. Oh, insya Allah gimana? Insya Allah. Tapi bakal ada kejadian. Apa Tip? Kejadian apa Tip kira-kira Tip? Bakal airnya turun. Loba naung. Ntar dulu. Eta datang. Maksud Atif maung tersebut itu seloka apa orang Tip? Apa orang bersima maung gitu, apa namanya sih kayak gitu yang mau gaib apa mau asli? Mau gaib. Dan itu yang Atif lihat mau gaib tersebut itu pertanda apa Tip? Ciri-ciri nama Pertandanya Tip. Pertanda maksudnya turunnya mau gaib tersebut pakai Sunda berarti apa kira-kira Sunda ke Atifnya maksudnya ke Atifnya nanti teh mau turun ke lembur teh Tip mau gaib teh pertanda naon tapi aya bakal aya naon gitu maksudnya Lakat naon gitu. Garde Indonesia. Garde. Oh mungkin Aya angin. Terus Angin dan cai. Itu yang Atif lihat. Mungkin teman-teman bisa maklum saja ya karena ini anak. Tadi yang Atif katakan banyak maung-maung yang turun. Mungkin kalau yang saya artikan maung-maung itu identiknya dengan apa namanya maung itu manusia unggul katanya. Kalau cek bahasa seperti itu maung itu orang yang
yang mempunyai kelebihan atau orang yang tinggi atau orang yang kalau dari intelek yang lebih mungkin seperti manusia unggul. Nah kalau tadi Atip juga sebutkan ada air, ada apa? Angin ya Tip. Mungkin teman-teman yang nonton bisa artikan sendiri ya, karena ini mungkin kalau yang namanya anak ini sepengetahuan dia aja yang disampaikan gitu seperti itu. Tapi kalau untuk Atip tersendiri dari penglihatan mata batin Atip, yang dimaksud Atip air dan angin itu maksudnya apa Tip? Apakah membahayakan? Apakah memang ini membawa kebaikan untuk mungkin negara tercinta kita ini Indonesia atau bagaimana Tip? Maksudnya? Tidak Bencana maksudnya atau gimana? Bencana, tapi letik bencana. Oh bencana letik kecil berarti ya Tip ya. Nah tapi masuk akalnya memang kalau masalah air, memang air sekarang sama daratan itu lebih tinggi air. Bahkan mungkin kita bisa lihat di mana itu di Waduk Pluit atau di Waduk Pluit. Kadom. Bukan, itu yang dekat laut, apa yang namanya? Angke di Angke ya. Murah Angke di Jakarta tepatnya. Boleh teman-teman lihat dan boleh teman-teman survei datang ke lokasi. Jadi daratan sama laut itu mungkin kurang lebihnya tinggi air 3 meter. Nah, apabila itu benteng tersebut tidak kuat, maka masuklah ke pemukiman warga. Sedangkan di area situ merupakan banyak sekali, mungkin bisa dibilang jutaan masyarakat. Kalau jangan sampai terjadi. Kalau untuk angin tersendiri memang banyak sekali mungkin angin-angin yang waktu itu merusak rumah-rumah warga. Dan bahkan di Kuningan Jawa Barat pun ya, di Kuningan Jawa Barat ini kurang lebihnya mungkin 2 minggu kemarin ada yaitu salah satu pohon tumbang dikarenakan oleh angin yang sangat begitu besar sekali, sehingga mengakibatkan yaitu terjadinya korban. Ada lagi Tip yang ingin Atip sampaikan Tip selain yang tadi Atip sebutkan gitu? Apakah nantinya Indonesia akan menjadi negara maju? Super power ya? Ini kan udah pemimpin baru Tip, sesuai yang Atip dulu terawang gitu. Bakal maju. Oh, bakal maju. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalau yang ini terjadi gitu ya. Dan emang kelihatannya emang bagus gitu. Nah, ada lagi yang lain Tip? Oh nggak ada. Nah, mungkin untuk selanjutnya, ini kan kebetulan juga di sini ada Teh Fitri ya. Fitri nggak ada salahnya kita mendengarkan penjelasan atau terawangan versi Teh Fitri. Seperti apa Teh? Kalau menurut saya sendiri kan banyak ya teman gaib saya yang berbisik kayaknya di akhir tahun 2024 kita harus berhati-hati sama air. Terus mereka juga bilang di awal 2025 harus lebih berhati-hati sama angin juga. Tapi jangan takut, soalnya pertengahan tahun 2025 ada apa sih namanya, ada poin baiknya gitu. Jadi kehidupan lebih makmur, banyak orang-orang sukses, lebih maju ya. Intinya tetap berdoalah kepada yang Maha Kuasa. Jangan terlalu risau gitu ke depannya mau kayak gimana. Ya intinya kita harus selalu berdoa kayak gitu. Itu kan cuma ramalan gitu. Dan ini ya tetap kita yang kalau percaya sama Allah Subhanahu wa taala ya, anggap saja ini gimana ya? Hiburan lah gitu. Jadi ini versi mereka yang benar-benar mempunyai kelebihan. Dan itu yang mereka sampai, jangan terlalu dipercaya gitu ya. Emang jangan dipercaya gitu ya. Kita percaya sih tetap sama Allah. Cuma di balik itu kita harus tetap berusaha beribadah, memohon doa, keselamatan dan lain-lain. Poin baiknya kalau misalkan tadi disambungkan sama Relatif sama Neng Fitri, ada beberapa kesamaan ya. Di antaranya kata Atip air, angin sama banyaknya turun maung. Maung itu kalau saya artikan manusia unggul atau manusia yang lebih dari rata-rata, entah itu kepintarannya, kebiasaannya, intinya ibadahnya dan lain-lain. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin barangkali teman-teman yang nonton ada pemahaman lain bisa kita sharing, tulis di kolom komentar masing-masing channel ya.
seperti apa. Jadi di sini kita tidak menghujat atau apapun, ini seperti santai aja gitu. Kita mendengarkan penjelasan dari para indigo seperti itu. Mungkin Neng, yang selain itu yang tadi Neng sampaikan, ada hal lain nggak yang pengen dibicarakan atau disampaikan di sini gitu? Ya cuma itu aja sih pesan dari saya, kita jangan terlalu mencemaskan dengan apa ramalan yang udah dikeluarkan gitu ya. Itu kan cuma sebagai apa sih namanya, sebatas pengingat. Sebagai apa sih namanya, sebatas pengingat kita sebagai manusia harus selalu berdoa dan harus selalu berusaha. Seperti itu ya. Nah kalau untuk ini, kalau untuk ini kan kebetulan negara kita udah mengganti pemimpin yang baru ya. Nah, nanti kedepannya 5 tahun yang akan datang akan seperti apa? Bagus, maju. Oh, amin. Masya Allah, insya Allah ya, mudah-mudahan. Berarti tadi sesuai yang poin yang Anda sebutkan, pertengahan 2025 banyak orang sukses. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, tapi kalau yang saya anggap seperti ini ya, kalau disambungkan sama yang Atif sampaikan, maung, manusia unggul, mungkin itulah banyak orang sukses, banyak orang-orang yang apa namanya, hajatnya terkabul mungkin dan lain-lain ya. Nah, terus barangkali Bang, Ya mungkin yang disebut tadi delatif katanya maung berarti manusia unggul ya. Bisa dibilang manusia unggul itu karena kan pemimpin kita ini dipimpin oleh macan Asia ada. macan Asia, Pak Prabowo dan siapa? Mas Gibran. Katanya kan Mas Gibran ini berarti Indonesia emas berarti ya sekarang. Nah, jadi teknologi pasti semakin maju dan tentunya sekarang udah pada kebukti loh. Kebuktinya dari apa? Dari aplikasi Facebook. Banyak sekali konten kreator yang tadinya merintis dari bawah, yang tadinya tukang rongsok, tadinya tukang seblak, tadinya tukang sorabi, tadinya tukang apa itu jualan mie ramen apa mie jebel. Setelah adanya yaitu teknologi itu aplikasi Facebook Pro, mereka sekarang udah mulai agak maju. Tuh, jadi ini menjadi bukti bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Nah, Tip, kembali ke Tip. Tapi dari awal Tip kayak gelisah, Tip. Emang kenapa, Tip? Apakah teman-teman Atip udah pada nggak nyaman atau gimana, Tip? Gak nyaman. Hah? Gak nyaman. Aman. Nyaman. Nggak nyaman. Nyaman. Kenapa tuh, Tip? Apakah karena sama-sama merama jadi terjadi bentrokan energi atau gimana, Tip? Kita tadi nulis itu. Oh, dari awal udah terjadi bentrokan. Apa Atipnya lagi ngantuk gitu? Enggak, ini tadi terjadi karena efek. Mungkin Neng Fitri bawa energi besar. Enggak, soalnya sama Neng Fitrinya juga kayak yang Lemes gitu ya? lemes, ngantuk gitu. Ngantuk. Kalau yang di Facebook kan kayak Efeknya iya. Efeknya Kalau ngantuk. energi bentrokannya kayak gitu sih kadang. Berarti pengen bobo. Ya enggak juga, Enggak cuma juga. lemes aja gitu. mesum. Nah, kalau di video sebelumnya kan terlihat energi ceria. Kalau ini kan sama-sama mengeluarkan energi ya, kayak tadi gitu ngeramal. Jadi kayak Atip juga kayak tuh nggak biasanya gitu. Tapi kalau sejauh ini aman, Tip? Aman. Cuman kalau untuk energi mungkin agak terkuras ya, Tip. Seperti itu. Nah, Tip, kalau untuk sekarang, Tip, ini kan Atip tadi habis menyampaikan bahwa akan terjadi banyak maung. Itu yang nyampaikan sebetulnya sosok siapa? Apakah si Rawi, si Hejo, si Bos, apa si Acil, apa siapa sih, Tip? Yang nyampaikan ke Atip tuh? Jabrik ya, Jabrik ya Tip. Siapa? Tapi penonton pasti penasaran dengan penerawangan Delatif sih. Jadi terawangan Delatif itu Sebetulnya itu siapa? Jepang. Oh, si Jepang. Berarti setiap Atip melakukan penerawangan itu beda-beda yang nunjukinnya gitu. Tip. Ya mungkin Atip dirasa cukup dulu ya, kita lanjut dengan yang Fitri. Atipnya istirahat. Atip istirahat aja dulu di sana, nggak apa-apa. saya itu ambilnya dulu diambil. Kasihan soalnya aman sih aman katanya, cuman ya jangan terlalu didekatkan sama Neng Fitri. Soalnya kalau indigo sama indigo seperti itu biasanya terjadi benturan energi.
Nah, sekarang auranya udah beda ya nih. Tuh ceria lagi, tuh senyum. Jadi kalau Neng Fitri senyum, yang nonton juga wow, meleleh pokoknya. Seperti sedotan dipanasin pakai korek api. Kalau kayak itu lebur, Bang. Kayak perasaanmu gitu. Ini Neng, Neng teh atau gimana sih? Agak canggung juga ya. Nah, ini kan tadi sebelumnya Teteh udah duet sama Delatif. Nah, sepengetahuan Teteh ini tentang Latif, itu terawangannya seperti apa sih? Kalau emang hampir bisa dibilang 50-50 ya, 50 beda, 50 sama gitu. Gimana tuh kira-kira? Ya hampir sama sih, sama penerawangan Delatif tadi hampir sama aja gitu ya. Betul banget. Nah, ini kan di belakang Delatif ya. Sebetulnya sosok yang paling dominan di Delatif. Kita balik nanya siapa tuh yang Neng lihat tuh? Kalau saya sendiri sih kayaknya yang dominan nempel tuh itu si sosok yang tadi dia sebutin. Ya emang betul sosok itu yang dominan suka ya. Siapa sih namanya? Jubah Si Hejo. Jepang. Emang dominan sosok tersebut yang suka dominan sama dia. Ini kan kalau di video sebelumnya juga aktif kalau misalkan setiap terawang kan ada si Bos, si Hejo. Emang yang sering dibahas si Jepang. Nah, si Jepang itu yang Neng lihat sosoknya seperti apa gitu? Apakah kesatria berjubah putih atau yang Neng lihat aja gitu? Karena kayak gitu kan bisa berubah-berubah. Tapi yang sering dia munculin wujud kayak seorang kesatria aja gitu. Kesatria bisa jadi. Kayak panglima gitu Ya, mungkin ya. panglima kerajaan gitu. Tapi mungkin kalau itu bukan soalnya kan yang namanya makhluk kayak gitu bisa berubah-berubah gitu ya. Bisa berubah wujud. Kalau misalkan gini itu kan relatif banyak yang lihat banyak, terus sebaliknya juga aktif melihat Teh Fitri banyak. Apa kelihatan nggak mereka itu ngobrol atau bentrok atau gimana gitu? Kalau awal mula ketemu ya kita ya nggak langsung ngobrol, cuman kayak berseteru sedikit lah gitu, tapi makin sini jadi kayak makin berbaur aja. Saling kenalan mungkin kayak gitu ya. Gitu, saling kenalan. Barangkali dari Ucuy apa ya? Mungkin cukup kali ya. Mungkin ada kata-kata terakhir Teh tentang tadi yang Teh sampaikan di akhir 2024 sama awal tahun 2025. Enggak gini, Bang, kan teman gaib dari Neng Fitri ini kan katanya sosok Ratu. Nyimas Gandawasi, yang katanya di konten sebelumnya katanya Nyimas Gandawasi ini merupakan yaitu suruhan si Hejo ya, si Hejo temannya Delatif dari Pantai Selatan ya kalau nggak salah. Bukan gitu Bang, dari kata Delatif yang suka datang malam Jumat itu utusan dari Sehejo, pengen ngelihat Ya seperti Nyimas Gandawasi. Jadi itu beda makhluk gitu katanya. Oh yang berarti yang nyamperin ke rumahnya berarti Bukan Nyimasnya, jadi suruhannya pengen tahu kabarnya mungkin. oh suruhan dari temannya Delatif. Bukan Sehejo, cenah. Oh si Hejo. Mungkin maksud Sehejo di sini kan banyak yang namanya anak yang sama Hejonya disebut Sehejo aja gitu mungkin bukan maksud Sehejo yang Atif bawa gitu, mungkin seperti itu. Bisa aja yang Atif sebutkan itu dari Pantai Selatan, pengen tahu kabar saudaranya yang mendampingi Teh Fitri gitu ya, seperti itu. Jadi itu beda makhluk gitulah seperti itu. Nah pasti penonton juga pasti ada yang penasaran Teh Fitri ini bisa komunikasi dengan sosok Nyimas Gandawasi. Mungkin di video yang ini atau nanti aja? Nanti aja sekalian kita tanyain sosok yang pakai Kemben. kerincing itu namanya. Oh apa sih namanya? Kelincingan kereta kencana. Nah, itu sosok siapa, utusannya itu siapa sebetulnya? Nah, bagi teman-teman Dan dari mana? bagi teman-teman. Nah, yang tadi kan sebenarnya si Hejo itu dari mana? Apakah Ratu Pantai Selatan atau siapa? Nah, jadi jangan ke lain Channel. Tetap ke channel saya Mesa Selina. ya intinya channel saya juga Kayak TV, ada Arif Budiman Real, Ada Lembur Gula.
Sajat Channel, ada Kang Didi ya. Dan saya pun punya 3 channel YouTube. dan ini apa? Napak mistis ya, seperti itu. Nah, mungkin ambil baiknya dari tayangan video ini, anggap saja ini hiburan karena ini apa yang mereka sampaikan adalah mereka yang apa yang mereka tahu dan mereka dengar ya. Entah itu kelebihan atau itu misalkan nggak apa-apa, mungkin teman-teman bisa apa namanya sharing ya di kolom komentar. Paling itu seperti itu. Kalau yang namanya percaya meminta harus tetap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga tidak menyarankan ya, Bang coba dong ramal anu apa, misalkan ramal nomor Hongkong apa. Kita tidak menyarankan, kita tidak mengarah ke sana. Anggap ini sebagai pengetahuan dan hiburan saja. Mungkin seperti itu. Yang sampai cukup. Sudah cukup. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan Neng selalu sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.